Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2B berjumpa lagi dengan Bu Imas di PJJ pagi ini dengan tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran keempat. Sebelumnya yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar, diawali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa alhiqni bis sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 2B, hari ini kita akan belajar di tema ini mengenai permainan tradisional, kemudian yang kedua hubungan pembagian dengan perkalian, yang ketiga tentang gambar imajinatif tentang membuat karya seni, teknik tiup dan teknik sablon yang sudah kita pelajari kemarin, dan Bu Imas anggap untuk SBDP ini sudah tuntas. Jadi hari ini hanya menjelaskan tentang permainan tradisional dan hubungan pembagian dengan perkalian. Oke, kita lihat pembelajaran keempat, yaitu di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain permainan tradisional, yaitu permainan engklek atau disebut juga dengan sonda, yang terkenal juga dengan permainan dampu. Di mana sih permainan ini dilakukan? Permainan ini dilakukan di luar ruangan atau di halaman, ya. Benda yang dipakai untuk permainan ini apa saja? Yang pertama itu kapur untuk menggambar petak, yang kedua batu atau pecahan genting. Lalu bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya adalah pemain melompat satu kaki pada petak permainan. Nah, itu adalah permainan untuk permainan tradisional engklek yang sering kamu lakukan di sekolah ketika tatap muka. Kemudian kita lihat, coba tebak permainan di bawah ini, permainan apakah namanya? Nah, Bu Imas di sini ada 6 orang anak sedang bermain permainan tradisional. Permainan apakah namanya? Yuk, pasti kalian sudah melakukan di sekolah. Yaitu nama permainannya adalah permainan gobak sodor atau galasin, ya. Permainan ini dilakukan di mana? Permainan ini dilakukan di luar ruangan seperti lapangan atau halaman. Benda yang digunakan untuk permainan ini apa? Yang pertama kapur tulis, lakban atau solasi. Nah, kapur tulis ini untuk apa? Yuk kita lihat cara bermainnya. Nah, cara bermainnya yaitu, kapur tulis atau lakban atau solasi ini fungsinya untuk membuat garis-garis penjagaan, ya, seperti lapangan bulu tangkis, bedanya tidak ada garis yang rangkap. Nah, cara bermainnya yaitu membagi pemain menjadi 2 tim. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 atau dapat disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Intinya, pemainnya adalah menghadang. Inti permainannya adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Dan untuk meraih kemenangan, seluruh anggota grup harus secara lengkap melakukan proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah percakapan di sini, percakapan tentang permainan tradisional. Apa sih permainan tradisional itu? Nah, ini ditanyakan oleh siswa kepada gurunya, ya. Permainan tradisional ini adalah, kata si 2 siswa bertanya seperti ini, Bu, apa yang dimaksud dengan permainan tradisional? Bu gurunya menjawab, permainan tradisional adalah permainan asli bangsa Indonesia. Kemudian siswanya bertanya kembali, kapan permainan tradisional diciptakan? Permainan tradisional diciptakan pada masa lalu. Nah, permainan tradisional ini
boleh dilakukan oleh siapa saja, yang pastinya anak-anak yang sudah anak-anak ya, kalau bayi nggak mungkin. Nah, permainan tradisional ini banyak, yang kita punya ya, seperti balap karung, kemudian tarik tambang, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, nah dari gambar tersebut, dari gambar tersebut kita dapat menentukan pernyataan yang benar. Nah, sekarang saatnya untuk menentukan pernyataan yang benar. Apa sih pernyataannya? Nah, pernyataannya ada 5. 1, permainan tradisional diciptakan pada masa sekarang. 2, bermain permainan tradisional melatih ketangkasan. Ketiga, permainan tradisional diciptakan oleh bangsa Indonesia. Keempat, kita boleh marah bila kalah bermain permainan tradisional. 5, bermain permainan tradisional tidak boleh curang. Nah, dari kelima ini, yang benar pernyataannya adalah yang pertama, bermain permainan tradisional melatih ketangkasan. Yang kedua, permainan tradisional diciptakan oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, bermain permainan tradisional tidak boleh curang. Nah, itu adalah 3 pernyataan yang benar dari 5 pernyataan yang ada. Nah, tugas kalian setelah melihat atau mendengarkan penjelasan tentang permainan tradisional, tugasnya adalah nanti kalian buka halaman 99 pada buku tematik 2B, tuliskan nama permainan tradisional dan wujud bendanya pada tabel di bawah ini. Ini contohnya nomor 1 nih, permainan tradisionalnya adalah bermain gelembung sabun. Wujud bendanya cair ya, gelembungannya itu yang cairan gelembungannya. Terus wujud benda gasnya udara. Nah, udara ini balon yang kita tiup lewat lewat sedotan itu kan dia terbang ya. Nah, itu adalah udaranya. Oke, anak-anak ya. Itulah penjelasan tentang permainan tradisional. Nah, setelah ini kita akan berlanjut kepada materi pembagian, yaitu hubungan pembagian dengan perkalian. Kita tunggu ya, nanti Bu Ima share video yang menjelaskan tentang hubungan pembagian dengan perkalian. Dan Bu Imas mengucapkan selamat mengerjakan. Ya, anak-anak kelas 2B, hari ini kita ketemu lagi akan mempelajari tematik bermuatan matematika, masih tentang pembagian. Kemarin kita belajar pembagian dengan menggunakan gambar, kemudian kita juga menggunakan dengan pengurangan bersusun atau pengurangan berulang. Sekarang adalah hubungan perkalian dengan pembagian. Apa sih hubungan perkalian dengan pembagian? Hubungannya adalah kita akan mempelajari tentang kebalikan dari pembagian dengan perkalian atau perpindahan pembagian, operasi pembagian kepada perkalian. Perhatikan contohnya. Ya, di sini Bu Imas memiliki gambar bunga ya. Bu Imas memiliki gambar bunga atau Bu Imas memiliki 10 bunga. Nah, 10 bunga ini akan Bu Imas bagikan kepada 5 siswa yang terbaik. Ya. Nah, jadi ya berarti 10 ya, Bu Imas memiliki bunga 10. Bu Imas akan bagikan kepada 5 siswa terbaik. Berapa sih isinya? Nah, seperti kita kemarin menggunakan gambar. Berapa isinya nih? 1, 2 berarti satu kelompok ya, satu kelompok. 1, 2 berarti 2 kelompok. 1, 2, 3 kelompok. 1, 2, 4, 1, 2, 5. Berarti kan 10 dibagi 5. Nah, berarti 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, ini pembagiannya. Ya. 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, sekarang kita kebalikannya menjadi perkalian. Bagaimana? Ini bisa dikembalikan ke sini. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian kita balikan lagi menjadi pembagian. 10
dibagi 2 menjadi 5. Bisa juga ini. Nah, yang atas 10 dibagi 5 sama dengan 2. Contoh yang kedua adalah Bu Imas memiliki donat sebanyak 8. 8 donat ini akan Bu Imas bagikan kepada 4 anak kelas 2B. Berarti kan 8 dibagi 4 sama dengan, ya. Hitung kalau menggunakan gambar, berapa kali angka 4 yang berulang? 1, 2, 3, 4. Nih, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke. Kemudian, satu lagi, Bu Imas memiliki 8 donat. Nah, donat tersebut akan Bu Imas bagikan kepada 2 anak laki-laki. Berarti kan operasi pembagiannya 8 dibagi 2 sama dengan, hitung, 2-nya berulang-ulang sampai habis gambarnya. 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya 4. Nah, bagaimana hubungannya dengan perkalian? Ya, hubungannya perkalian atau kebalikan dari perkalian seperti 8 dibagi 4. Hasilnya ingin 8, berarti tinggal dikalikan ininya nih. 2, ya. 2 donat dengan 4 siswa, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Ya kan? Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Ya kan? Berarti ada hubungannya pembagian dengan perkalian, dan angkanya tetap angka 2, 4, dan 8. Nah, ini adalah kebalikan dari proses pembagian ke perkalian. Contoh yang terakhir, ya, misalnya buatlah pembagian dari perkalian bilangan ini. 3 dikali 7 sama dengan 21. Bagaimana pembagiannya? Nah, yang tadi Mas bilang, pembagiannya adalah nih, angka besarnya kita taruh ke depan. Nih, berarti 21 perkaliannya berubah menjadi bagi. Angka kedua ini 21 dibagi 7. Maka hasilnya ini berapa? 3. Ya, terus yang kedua adalah angka tertinggi dulu, simpan juga. 21 dibagi angka berapa nih? Yang belum nih. Dibagi 3 sama dengan berapa nih? Nih, sama dengan 7. Ini adalah proses perkalian berubah ke pembagian. Oke ya. Oke anak-anak, paham ya yang Bu Imas sampaikan hari ini tentang pembagian, hubungannya dengan perkalian, begitu juga perkalian dengan pembagiannya. Untuk lebih pahamnya, kalian boleh mengerjakan buku tematik 2B, yaitu pada halaman 102. Akhirnya Bu Imas mengucapkan selamat mengerjakan, dan kita akhiri PJJ ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan doa penutup selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak 2B yang soleh dan solehah, Ibu Imas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan Bu Imas akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Kelas 2B, jujur, hebat, cerdas, soleh, dan solihah pastinya.